Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pada kesempatan kali ini. Dalam hal ini adalah Bapak Zulkarnain MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas salah satu materi perkuliahan. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu CSR. Mengapa saya membahas materi ini? Karena saya rasa materi ini menarik untuk kita bahas karena berhubungan tentang dalam materi ini membahas tentang aktivitas sebuah perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Oke, apa itu CSR? Nah, CSR adalah komitmen sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Nah, berbicara mengenai perusahaan tentu tidak terlepas dari tiga aspek. Yang pertama adalah masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Nah, itu tiga aspek yang tidak bisa terlepas daripada yang namanya sebuah perusahaan. Namun, seringkali kita mendapati bahwa perusahaan beroperasi, perusahaan menjalankan bisnis, perusahaan menjalankan kegiatan perusahaan hanya berjalan begitu saja tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Nah, CSR ini hadir sebagai solusi bagaimana sebuah perusahaan tetap beroperasi dengan tidak mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi itu sendiri. Nah, kemudian adalah tujuan utama dari CSR. Nah, CSR memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan keberlanjutan, dan yang keempat adalah membangun citra positif sebuah perusahaan. Adapun dasar konsep dari CSR didasarkan pada konsep triple bottom line atau 3P, yaitu profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan planet untuk lingkungan. Dalam artian adalah sebuah perusahaan tetap memperoleh keuntungan dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan mampu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, kemudian adalah bentuk-bentuk program CSR. Ada beberapa contoh kegiatan CSR. Yang pertama adalah program pendidikan, yang mana ada beasiswa dan pelatihan. Yang kedua adalah program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penghijauan dan pengelolaan limbah. Yang keempat adalah bantuan bencana alam. Dan yang kelima, pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal. Nah, kemudian manfaat CSR. Ada tiga manfaat CSR. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah bagi lingkungan. Nah, manfaat bagi perusahaan adalah meningkatkan, yang pertama itu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan investor. Yang ketiga, mengurangi risiko konflik dengan masyarakat. Adapun manfaat bagi masyarakat, yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua adalah membangun atau membuka peluang kerja dan usaha, mendukung pembangunan sosial. Kemudian adalah manfaat terhadap lingkungan sekitar.
Yang pertama, mengurangi pencemaran, dan yang kedua adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Adapun contoh penerapan CSR, ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama adalah penanaman pohon untuk mengurangi emisi karbon. Yang kedua, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Yang ketiga, pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Dan yang keempat adalah pengelolaan sampah dan daur ulang. Kemudian ada tantangan dalam pelaksanaan CSR. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, sulit untuk mengukur dampak program. Dan yang keempat, CSR yang hanya dilakukan untuk pencitraan tanpa manfaat nyata. Nah, itulah tadi beberapa poin-poin pembahasan tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, sebagai kesimpulannya adalah CSR merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan di samping memperoleh keuntungan. Nah, melalui CSR yang efektif, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.